Pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam ide optimum ya, ke dalam solusinya, saya akan membahas sedikit seperti apa sih Kaspersky melihat ancaman atau melihat threat di dunia saat ini seperti itu ya. Nah, Kaspersky membagi ancaman-ancaman ini berdasarkan banyaknya atau berdasarkan populasi ancaman tersebut. Dari kalau bisa dilihat di segitiga ini ada yang 90%, 9,9 dan 0,1% seperti itu. Nah, kita mulai dari 90%. 90% itu adalah commodity trades atau biasa kita sebutnya adalah umumnya malware yang memang setiap hari, ancaman-ancaman setiap hari yang kita temui. Nah, contohnya seperti apa sih gitu ya, kalau kita pergunakan security tools gitu ya, kita temuin misalkan virus, spyware, adware gitu ya, trojan, worm dan lain sebagainya. Itu memang yang 90% ini memang yang setiap hari kalau kita menggunakan security tools pasti ada aja kita ketemu gitu ya di report, di sistem kita, di notifikasi seperti itu. Nah, naik ke atas ke 10% di atas 9,9 dan 0,1% itu biasanya kita sebut sebagai advanced threat dan juga targeted attack. Seperti itu. Kenapa? Apa sih yang membedakan 9,9 dan 0,1% ini? Nah, in teknisnya kalau 9,9 itu adalah tetap advanced threat tetapi sudah diketahui metode serangannya atau sudah diketahui TTPS-nya, technical, taktik, dan prosedurnya seperti apa. Sedangkan kalau yang 0,1% itu betul-betul memang masih new, masih zero day, dan juga masih targeted attack karena masih unknown TTPS-nya, unknown tekniknya, unknown taktiknya, dan juga prosedurnya. Metodenya masih belum diketahui. Nah, ini ke 10% ini memang membutuhkan treatment khusus, membutuhkan solusi khusus, dan juga bagaimana kita sebagai tim security untuk menanganinya dan juga melihat 10% ini dan mengambil tindakan yang lebih serius. Gitu. Nah, sedangkan untuk nanti dari sisi solusi Kaspersky sendiri, kita lihat di sebelah kanan ada yang untuk 90% kita sebut security Kaspersky sebagai security foundation, terus naik ke optimum security dan juga sampai ke level atas yaitu ke expert security seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana Kaspersky melihat ancaman-ancaman yang ada sekarang di global, di dunia, dan juga memetakannya ke dalam solusi dari kami sendiri. Oke. Nah, challenge-nya apa sih gitu ya? Tantangannya apa gitu dalam kita terhadap cyber security saat ini? Kita tadi sudah tahu, kita sudah melihat, oh ancamannya seperti itu gitu. Ada yang canggih, ada juga yang biasa-biasa saja. Kita juga kalau kita sering baca di media, kita sering melihat misalkan ada serangan inilah, serangan si A, serangan malware A, ransom A, B, C, dan D, dan sekaligus semuanya seperti itu. Dan apapun itu jenisnya. Nah, tapi bagaimana sih kita challenge-nya apa gitu supaya kita bisa membuat defense yang bagus, kita membuat pertahanan yang bagus dan supaya kita terhindar dari serangan seperti itu. Nah, yang pertama adalah challenge-nya ya pasti not enough expertise gitu ya. Tidak cukup kemampuan, tidak cukup para ahli security di bidangnya untuk memang menangani hal-hal tersebut. Bahkan memang kalau kita tahu tidak para organisasi, para company tidak memiliki dedicated tim untuk security sendiri seperti itu. Yang kedua adalah increase complexity. Increase complexity itu adalah ya saya yakin teman-teman sini, Bapak Ibu di sini menggunakan begitu banyak security tools gitu ya. Nah, setiap security tools itu memiliki complexity tersendiri gitu ya, memiliki dashboard sendiri, memiliki konsol sendiri, memiliki sensor dan juga agent masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa menggabungkannya supaya bisa menurunkan dari sisi kerumitannya seperti itu. Itu juga menjadi challenge tersendiri. Dan yang ketiga adalah respon, bagaimana dari setiap solusi yang dimiliki itu bisa melakukan automation atau bisa melakukan langsung melakukan tindakan secara cepat, bisa melakukan sebuah perintah secara cepat tanpa ada kesalahan, tanpa false positif dan lain sebagainya. Nah, itu adalah juga menjadi challenge tersendiri. Dan yang terakhir adalah budget constraint ya, pasti dari sisi uang, dari sisi budget dan budget gitu ya, pasti juga menjadi terkendala sendiri gitu ya. Seberapa banyak sih yang budget yang dimiliki dan juga seberapa
mahal dari tools yang akan dipergunakan seperti itu. Nah, ini adalah keempat challenge, keempat tantangan yang dihadapi terhadap cyber security saat ini seperti itu. Nah, masuk ke dalam solusi. Oke, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa Kaspersky memapping ancaman itu ke dalam 3 stage. Nah, solusinya sendiri Kaspersky juga memiliki 3 stage. Yang pertama security foundation, optimum security, dan juga expert security. Nah, ini begitu banyak solusinya, disesuaikan juga nanti kembali lagi dengan ke setiap organisasi sampai sejauh mana kebutuhan dan bisa dipergunakan seperti itu. Nah, untuk topik hari ini, main topik hari ini yang akan kita bahas, yang akan lebih ditekankan adalah di sisi Kaspersky Endpoint Detection Response Optimum seperti itu. Mungkin bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu di sini yang sudah menggunakan Kaspersky pasti sudah tahu gitu ya produk Kaspersky yang di Security Foundation, yaitu Kaspersky Endpoint Security for Business. Nah, ini adalah salah satu produk unggulan, produk main utama kita di Security Foundation gitu ya. Nah, ini untuk sebagai pertahanan tingkat pertama. Nah, sekarang kita akan naik level ke tingkat kedua, kita punya EDR optimum gitu ya. Terlebih itu juga kita punya sandbox, kita punya security awareness, threat intelligence, dan lain sebagainya. Dan bahkan sampai kalau kita naik ke tingkat ketiga ini kita sebut sebagai expert gitu ya. Tidak hanya mengadakan solusi, tapi juga Kaspersky mendevelop dari sisi knowledge, dari sisi orang IT tersebut. Kita memiliki security training, memiliki juga EDR yang lebih expert, dan juga anti-targeted attack, security assessment, penetration testing, dan lain sebagainya. Dan juga service yang diberikan oleh Kaspersky seperti incident response. Bahkan Kaspersky sendiri bisa menyediakan managed SOC bagi Bapak Ibu yang memang sudah menggunakan solusi produk dari Kaspersky seperti itu. Nah, itu adalah ketiga tahapan dari solusi Kaspersky. Nah, kita masuk ke dalam sekarang ke dalam EDR Optimum ya. Nah, EDR Optimum ini masuk ke dalam Integrated Endpoint Security. Nah, kenapa dibilang integrated nanti akan saya jelaskan. Integrated Endpoint Security ini terdiri dari EDR Optimum, Endpoint Security for Business, Kaspersky Sandbox, dan juga Managed Detection and Response gitu ya. Nah, yang paling utama kenapa dia dibilang integrated, ya karena satu integrated gitu ya, bisa berintegrasi, satu endpoint berintegrasi memiliki keempat fungsi ini, memiliki keempat kemampuan ini. Nah, jadi itu tuh adalah disebutnya sebagai integrated endpoint security, karena dengan satu agent, satu konsol memiliki keempat fungsi ini dan bisa memanage keempat fungsi ini seperti itu. Oke, saya akan maju lebih detail ke EDR Optimum itu seperti apa. Oke, EDR Optimum. Apa sih itu EDR Optimum? Itu Kaspersky Endpoint Detection. Terus sama HBT gitu kan. Dan setelah saya cek. Oke. Nah, EDR Optimum ini, Kaspersky EDR Optimum ini kalau boleh saya bilang ini adalah enhancement atau perpanjangan dari Kaspersky Endpoint Security for Business, itu dari produk solusi endpoint security dari Kaspersky gitu ya. Ini adalah enhancement, ini adalah extension dari solusi tersebut. Nah, pertama kemampuannya adalah memiliki visibility. Visibility itu apa dalam artian? Jadi kalau misalkan kita sudah menggunakan endpoint security gitu ya, umumnya yang biasanya kita temukan di dalam report itu adalah kapan sih kejadiannya gitu, tanggal kejadiannya. Misalkan si endpoint security itu menemukan virus gitu atau menemukan malware, tanggal kejadiannya bisa kita lihat, path-nya ada di mana, nama malware apa gitu ya. Lalu tindakannya apa, sudah di blocking, sudah di quarantine, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 4 informasi umum yang bisa dilihat dengan menggunakan solusi endpoint security gitu ya. Nah, tapi dengan visibility ini kita bisa melihat lebih dalam lagi, melihat lebih deep lagi. Ada proses sebenarnya yang dijalankan oleh si malware tersebut in the background. Contoh misalkan malware tersebut ada melakukan perubahan registry, ada melakukan koneksi CNC gitu ya, ada melakukan duplikasi data dan lain sebagainya. Itu kita bisa melakukan visibility. Nah, selain itu juga dia dengan solusi EDR Optimum ini seperti tadi
Kenapa? Seperti tadi saya bilang, dia merupakan solusi yang terintegrasi gitu ya dengan endpoint security dari Kaspersky. Jadi untuk manage-nya, untuk manajemennya gitu ya, dia juga menggunakan single console dari existing Kaspersky endpoint security tersebut, dan juga dia hanya menggunakan single agent. Jadi memang betul-betul lebih memudahkan dari sisi deployment-nya, dari sisi manajemennya, seperti dan juga membuat report-nya itu akan lebih memudahkan. Yang ketiga adalah dari tadi hasil analisis kita dari visibility yang sudah ditemukan oleh tools ini, oleh ID Optimum ini, maka kita bisa membuat investigation. Jadi kita bisa melakukan investigasi, simple investigation. Kita bisa melihat, oh ternyata ada CNC loh, oh ternyata ada file entah file lain yang dibuat atau diduplikasi di folder lain. Nah itu kita bisa melakukan investigasi, dan selanjutnya adalah yang keempat, kita bisa melakukan respons. Kita bisa mengambil tindakan nih. Apakah kita mau blocking IP, contoh misalnya kita mau blocking IP publiknya, yang tadi untuk koneksi CNC-nya, kita mau melakukan delete filenya gitu ya, file-file yang telah diduplikasi, ataupun bahkan kita mau melakukan isolasi karantina terhadap PC tersebut yang membroadcast malware, itu juga memungkinkan. Nah, jadi ini adalah keempat keunggulan dari ID Optimum. Nah, ini sedikit lebih detail lagi seperti apa sih tadi yang sudah saya jelaskan gitu dari sisi visibility-nya. Nah, ini adalah visualization apa saja yang bisa kita lihat dengan ID Optimum ini. Nah, yang bisa dilihat adalah detection dari tindakannya dari si Kaspersky Endpoint Security. Nah, juga kita bisa melihat DLL loading, registry modification, process creation, object creation, dan juga establish network connection. Nah, ini informasi-informasi yang bisa kita lihat dengan menggunakan lebih detail lagi, lebih dalam lagi menggunakan ID Optimum seperti ini. Nah, ini dari data-data ini, dari informasi ini kita bisa melakukan simple investigation, kita bisa melakukan analisis, dan juga lebih membantu kita dalam mencegah supaya malware itu di kemudian hari tidak lebih menyebabkan kerusakan lebih parah seperti itu. Nah, dari informasi-informasi itu juga dari sisi sistem, Kaspersky memberikan satu fungsi lagi namanya IOC scanning. IOC ini adalah indicator of compromise gitu ya. Sudah ada indikasi bahwa terjadinya serangan atau attack gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan scanning terhadap IOC ini gitu ya, indicator of compromise. Indicator of compromise itu umumnya isinya adalah hash, jadi entah itu MD5 ataupun SHA-256. Itu kita bisa melakukan scanning terhadap data-data tersebut. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan komputer ini misalnya sudah terinfeksi oleh IOC ini, oleh hash ini, itu kita bisa melakukan scanning, ada fungsi untuk melakukan scanning itu. Nah, dari scanning itu kita bisa melakukan action, ataupun kita dari hasil analisis kita bisa melakukan tindakan tambahan gitu ya. Kita bisa melakukan network isolation, jadi kita bisa mengkarantina, kita bisa mengisolate sebuah komputer, sebuah host, bila mana memang kita yakini atau kita curigai host tersebut menyebarkan atau membroadcast malware gitu ya. Nah, itu memungkinkan. Juga bisa melakukan EPP scanning, removal quarantine, proses termination, dan juga execution prevention, atau kita tidak mengizinkan supaya di kemudian hari file-file tersebut di-execute kembali atau dijalankan kembali, di blocking lah istilah. Nah, itu juga memungkinkan kita melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Nah, juga dari sisi IOC, tadi seperti saya bilang, IOC itu adalah data-data berupa hash. Nah, data-data ini bisa kita ekspor dan juga kita bisa import gitu ya. Kita bisa ekspor dari sistem Kaspersky ini ke luar dari sistem, dan juga kita bisa import bila mana bapak ibu di sini, teman-teman di sini ada menggunakan threat intelligence dari pihak ketiga. Data-data tersebut, IOC tersebut bisa dimasukkan, diimport ke dalam Kaspersky ID Optimum supaya bisa dilakukan scanning. Selama bentuknya adalah formatnya OpenIOC seperti itu. Nah, ini memungkinkan data-data tersebut, hash tersebut bisa import dan juga ekspor ke dalam sistem ini. Dan yang terakhir adalah tentu saja
baik Kaspersky Endpoint Security ataupun EDR Optimum ini bisa diintegrasikan dengan Kaspersky Sandbox, sehingga menambah lagi dari sisi fungsi detection-nya dan juga dari sisi fungsi prevention. Seperti itu. Nah, sekilas mungkin bagi Bapak Ibu, teman-teman di sini yang sudah menggunakan Kaspersky Endpoint Security, ini tampilannya sekilas skemanya seperti apa gitu ya. Nanti di sisi endpoint, agent yang terinstall hanya kita hanya menambahkan semua modul, yaitu Kaspersky Endpoint Agent. Jadi bagi yang sudah menggunakan existing, yaitu Kaspersky Endpoint Security, ini adalah endpoint security atau antivirus dari Kaspersky bagi sudah menggunakan existing. Nah, nanti ada tambahan satu modul lagi namanya Kaspersky Endpoint Agent sebagai untuk EDR Optimumnya. Sisanya nanti semuanya sama di sisi manajemennya tetap menggunakan existing konsol gitu. Dari sisi komunikasi semuanya sama. Nah, nanti hanya tinggal menambahkan satu modul ini dan juga tentu saja menambahkan license ya. Seperti itu. Nah, ini adalah dari sisi skema yang ada di dalam endpoint-nya. Tadi seperti apa yang saya sampaikan, saya akan sedikit mendemokan seperti apa sih gambaran atau tampilan dari EDR Optimum sendiri, konsol dari baik itu endpoint security ataupun yang EDR Optimum ini. Seperti ini. Nah, ini adalah dari tampilan dari sisi dashboard-nya. Kita bisa melihat informasi-informasi data-data misalnya terjadi serangan, license usage key, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita mau menggunakan EDR Optimum, ya kita harus pergi ke bagian report. Nah, nanti dari sisi bagian report ini ke threat report, umumnya kita juga bisa melihat data-data informasi seperti kita menggunakan endpoint security gitu ya. Dideteksi tanggal berapa, nama device-nya apa gitu ya, path-nya di mana dan lain sebagainya. Tindak dan juga action-actionnya. Nah, untuk EDR Optimum juga kita dari sisi report ini kita ada satu fungsi untuk kita bisa menjalankan ini. Oke, nah ini adalah contoh dari tampilan dari EDR Optimum. Nah, di sini dia adalah seperti tadi saya bilang, dia adalah enhancement atau perpanjangan atau extension dari endpoint security gitu ya. Makanya tadi kalau kita lihat di reportnya ya sama, dia seperti report pada endpoint security. Kita bisa melihat tanggal kejadiannya, path-nya di mana, action-nya apa gitu ya. Nah, tapi yang membedakan adalah dengan EDR Optimum ini kita bisa men-drill down lebih dalam prosesnya seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah pada saat kita bisa melihat parent prosesnya gitu ya dari si malware tersebut. Oh, ternyata dia ada menjalankan explore.exe, ada menjalankan sistem 32 dari user initiate.exe. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi-fungsi yang bisa kita lihat dengan menggunakan EDR Optimum. Dan juga di sisi bawahnya, di sisi detailsnya, kita bisa melihat insiden detailsnya, kita bisa melihat fungsi host detailnya, gitu. Ada hostname-nya, ada OS-nya, IP address, dan lain sebagainya, proses detail, dan juga ada file detail. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita klik di file ini, dia adalah MD5 ataupun CA256, ini adalah hash. Bila mana kita klik di sini, maka dia akan meredirect ke satu website lagi, ke satu portal lagi, yaitu adalah opentip.kaspersky.com. Ini adalah threat intelligence dari Kaspersky, di mana kita bisa melakukan checking reputation, kita mau melakukan analisis gitu ya, memastikan apakah betul-betul hash ini dangerous atau bukan. Nah, ini adalah fungsi dari threat intelligence, dan ini bisa diakses juga karena ini free dan ini open di public. Ini bisa diakses menggunakan browser dan juga internet seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari EDR Optimum. Nah, di sini memiliki fungsi yaitu bisa melakukan prevent execution dan juga quarantine. Jadi kalau misalnya memang kita yakin file ini berbahaya, ya karena ini demo ya tadi, karena ini demo maka di file tersebut disebutnya sebagai not threat detected gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti real atau kita bisa POC kan atau nanti di real production gitu ya,
kita yakin file ini adalah malware, maka kita bisa melakukan prevent execution dan juga quarantine. Nah, jadi kita tinggal klik, kita quarantine, kita klik, kita quarantine, prevent dan quarantine seperti itu. Dan juga kita juga bisa melakukan isolation. Jadi kalau misalnya di sini ada tampilan host isolate, maka otomatis pada saat kita melakukan isolation, host tersebut akan terputus dari jaringan untuk sementara waktu. Nah, itu sehingga kita bisa melakukan entah kita melakukan install ulang atau kita mau melakukan analisis, melakukan antivirus scanning dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Nah, di sini tadi seperti yang saya bilang, kalau file ini misalkan kita mau melakukan analisis dan misalkan file ini ada melakukan perubahan registry, ya kita bisa melihat datanya lebih dalam di sini. Kita klik ini, maka kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Oh, ternyata registry ini yang ada perubahannya dan lain sebagainya. Seperti itu, kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kita klik juga, kita bisa melakukan fungsi tambahan juga dari sisi respons, kita bisa melakukan execution dan juga quarantine di sini. Dan juga kita bisa melihat satu persatu dari sisi parent prosesnya, kita bisa melihat MD5-nya dan juga SHA-256-nya. Nah, ini memungkinkan. Oke, untuk satu hal lagi, yaitu tadi seperti saya bilang, ada saya singgung di sisi IOC, di indicator of compromise. Jadi kita bisa melihat IOC-nya itu, fungsi task IOC-nya itu, ini saya contohkan, saya sudah buat fungsi IOC-nya. Nah, ini sudah saya jalankan fungsi untuk melakukan IOC scanning. Jadi ini adalah fungsi melakukan IOC scanning. Bila mana IOC scanningnya itu sudah ditemukan atau kita sudah menjalankan scanningnya ya, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ada grup, ada PC misalkan yang ditemukan IOC-nya, ada juga yang tidak ditemukan seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat result-nya seperti ini. Nah, ini adalah contoh bila mana IOC-nya itu indicator of compromise-nya ditemukan gitu ya. Nah, ini dibilang sudah ditemukan, ini match. Nah, kalau misalnya mau melihat lebih dalam lagi, ini adalah hash-nya atau ini adalah MD5 ataupun SHA-256 yang ditemukan seperti ini. Sedangkan ini adalah role-nya seperti ini. Ini adalah fungsi role-nya atau bahasa pemrogramannya seperti ini. Nah, ini adalah melakukan fungsi IOC scanning. Sedangkan untuk dari sisi tadi seperti saya bilang, IOC sendiri bisa diekspor dan diimport. Yes, ini IOC filesnya kita bisa ekspor dia, kita juga bisa import IOC lain ke dalam sistem ini seperti itu. Nah, ini jadi memudahkan kita kalau misalnya kita memiliki intelligence atau kita memiliki data-data dari pihak ketiga tentang IOC, tentang hash dan lain sebagainya, bisa dilakukan scanning juga menggunakan EDR Optimum seperti itu. Oke, sekarang seperti itu yang saya demokan untuk hari ini. Saya kembali dulu ke slide. Oke, sebagai konklusi, Kaspersky memiliki ya tadi seperti saya bilang integrated endpoint security. Integrated karena apa? Yang pertama adalah menggunakan single console. Jadi dengan single console kita bisa memanage dan juga menggunakan single agent kita bisa memanage dan juga sudah bisa menjalankan dan juga bisa mendapatkan fungsi. Yang pertama adalah strong EPP, jadi dari endpoint security Kaspersky sudah bisa dimanage dan juga sudah bisa menggunakan fungsi-fungsinya. Kita juga bisa menggunakan fungsi EDR di dalamnya, baseline EDR gitu ya. Tadi kita sudah lihat EDR Optimum memiliki visibility, bisa melakukan investigation dan juga quick response, dan juga ditambah bisa diintegrasikan dengan sandbox tentunya. Nah, ini adalah fungsi kenapa disebut sebagai integrated endpoint security. Jadi Kaspersky yang kalau tidak hanya sekedar antivirus sudah menjadi endpoint security, bahkan sekarang sudah menjadi integrated endpoint security di dalamnya karena memiliki fungsi EPP, dealer dan juga tambahan lagi sandbox seperti itu. Nah, ini adalah ketiga baseline utama dari integrated endpoint security dari Kaspersky seperti itu. Akhir dari saya quote sedikit.
dari IDC gitu ya, dari Endpoint Security 20 di tahun lalu, dari seminar mereka gitu ya, dari IDC mengatakan bahwa weak EPP solution will destroy the value of EDR tool. Jadi solusi EPP, solusi Endpoint Protection Platform yang lemah, itu akan menghancurkan nilai-nilai atau menghancurkan fungsi-fungsi atau value dari EDR gitu ya. Jadi EDR sendiri memang harus ditopang dengan endpoint protection platform yang strong, yang kuat gitu ya. Karena EDR tidak mereplace EPP, EPP sendiri tidak endpoint security sendiri tidak mereplace atau tidak menggantikan EDR, begitu pula sebaliknya mereka harus bekerja sama dan saling bersinkronisasi dan saling bersinergi seperti itu. Nah, makanya strong weak EPP solution akan menghancurkan EDR tuh. Makanya kita harus menggunakan strong EPP dan juga menambahkan fungsi EDR di dalamnya. Oke, sekian dari saya presentasi saya hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Musfidah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jemi. Ini nampaknya sudah ada beberapa pertanyaan, namun pertanyaan ini akan dijawab di sesi setelah Pak Ari Prianto presentasi. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita sambut Pak Ari Prianto dari VST ICS. Untuk waktunya saya persilahkan. Ya, selamat pagi semua rekan-rekan sekalian. Ya, saya akan coba lanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jemi untuk endpoint EDR yang optimum ya. Jadi endpoint berikut EDR dan lain-lainnya yang mana sekarangnya adalah on-prem. Nah, untuk yang saya sampaikan hari ini adalah materi untuk endpoint security tapi yang cloud based, juga yang teknologi terbaru 2021 incoming ini adalah yang termasuk juga paket EDR. Jadi seperti Pak Jemi bilang bahwa endpoint sudah kategori strong, kemudian tahap selanjutnya adalah automation. Automation itu ada di perangkat EDR. Ya, jadi basisnya Kaspersky sendiri sudah cukup kuat di endpoint, dan selanjutnya adalah proses automation di EDR. Nah, untuk materi cloud yang saya sampaikan adalah endpoint security cloud dan EDR preview 2021. Ini adalah teknologi yang terbaru sekali ini. Terakhir di seminar yang sama disampaikan di Bisimen tahun lalu itu masih di endpoint yang standar dan plus. Tahun ini sudah termasuk EDR 2001. Saya akan sampaikan teknologi detailnya. Dan untuk yang endpoint security cloud seperti yang menjadi pembeda dengan endpoint security for business, bahwa target yang disasar untuk pengguna untuk cloud ini kebetulan juga adalah untuk small medium business, dan juga tingkat flexibility juga dalam kondisi yang saat ini sebagian besar 50% WFH, sebagian besar bekerja di kantor. Kesulitan untuk memanage setiap nodes ini menjadi masalah, dan kemungkinan juga harus kita pertimbangkan untuk memindahkan sebagian besar ke cloud untuk manajemennya. Nah, meskipun endpoint security for business juga support untuk yang cloud, dan ini adalah yang endpoint security cloud, artinya ini adalah yang full cloud. Nah, jadi untuk beberapa company yang masih memahami bahwa tidak mungkin company kecil SMB menjadi target cyber criminal, tapi sebenarnya juga kenyataan di lapangan bahwa cyber security tidak hanya khusus untuk produk company enterprise, tapi juga untuk SMB, karena memang SMB juga menjadi target. Dan beberapa case yang justru berdampak cukup besar kalau seandainya terjadi serangan cyber threat, justru SMB lah yang paling suffer dibandingkan enterprise, karena untuk enterprise ini lebih strong dan proteksinya multi layer dari gateway dan lain-lainnya gitu di depan. Jadi kalau misalnya untuk pas SMB, pertahanan yang langsung menghadapi ancaman adalah titik endpoint itu sendiri. Ya. Nah, tentu juga yang menjadi concern bahwa untuk
di level SMB sendiri itu IT-nya juga tidak terlalu fokus untuk security. Karena memang untuk memanage endpoint semakin banyak, ditambah dengan jumlah IT yang terbatas, ini juga satu kesulitan. Dan juga memanage multiple area, ya, tidak hanya di local site, tapi juga memanage remote site. Kemudian multiple devices sekaligus, karena setiap company per staff biasanya menggunakan satu laptop, dua mobile device Android. Nah, ini kenapa Android juga menjadi perhatian untuk bagian dari pantauan security. Sebagian besar Android juga untuk penggunaan pekerjaan kantor, web application, kemudian untuk tarik email dan lain-lainnya. Ya, itu juga pasti akan berdampak langsung untuk menarik kehadiran spam, ya, karena adanya aplikasi yang kategori low, high restricted, high risk, ya. Kemudian juga isu company juga tentu di hal budget, ya. Dan IT security yang di kelas medium enterprise itu tipikal di SMB berbeda, karena tipe IT yang di company SMB itu punya multiple tasking, ya. Dia juga bekerja memanage untuk IT-nya, kemudian dia juga harus memikirkan manajemen, masalah logistik dan lain-lainnya, sehingga tidak concern fokus untuk memanage endpoint di sini. Jadi untuk manajemennya sendiri dengan di cloud kan itu udah mengurangi beban maintenance, ya, zero maintenance, karena ada pikiran listriknya mati, resource-nya kurang, atau mungkin hardware-nya rusak dan lain-lainnya. Dan fleksibilitasnya cukup tinggi karena tidak peduli berada di mana laptop PC staff berada, karena yang tim modal internet semuanya akan terpantau dengan single console yang ada di cloud. Dan admin sendiri sangat mudah membuat regular subroutine task yang diotomasikan dari konsolnya. Kemudian apapun yang di manage, seluruh aset IT yang di company itu pun sudah tercover semuanya, ya, dengan solusi dari Endpoint Security Cloud ini, karena dia support untuk platform Windows, Macintosh, desktop, ya, kemudian server, termasuk Android dan iOS, tablet, include juga di situ penggunaan Microsoft Office 365, ya. Dan platform yang digunakan untuk Endpoint Security Cloud itu bisa coba buka ke cloud.kaspersky.com, dan itu terbuka untuk trial 30 hari, ya. Dan koneksi ke cloud ini encrypted, ya. Autentikasi juga bisa two time verification juga, ya, dengan verifikasi ke mobile device. Dan semua aktivitas tambahan yang diberikan untuk kemampuan endpoint security ini adalah melakukan cloud discovery. Ya, jadi karena memang otomatis terbukanya akses internet, semua terbuka, ya, cloud storage atau mungkin aktivitas social network dan SaaS khususnya, dan juga collaboration seperti halnya kayak Microsoft Office 365. Nah, dan apapun yang aktivitas dari staff itu semuanya dihandling, tidak terlalu banyak tim IT, dengan harapan respon time juga cepat, dan tidak perlu adanya rutinitas lakukan patching dan lain-lainnya, dan semua report itu terkumpul dalam satu dashboard. Jadi untuk pada saat kita aktifkan dari awal untuk cloud.kaspersky.com, kita sign up saja, langsung dapat trial license 30 hari, dengan hitungannya kurang lebih sekitar 20-30 menit, in total itu sudah ready sebenarnya untuk bisa langsung melakukan deployment. Dan untuk pengaturan setting, ya, tidak terlalu memusingkan, kita cukup dengan membuat pembeda profile, ya, default profile untuk admin, kemudian profile 2 berikutnya dan lain-lainnya untuk staff, untuk level manajemen, owner dan lain-lainnya. Karena endpoint itu juga
hal masalah rasa, masalah setting ini disesuaikan dengan posisi jabatan dan kepentingannya. Oke, dan yang di cover dari endpoint security sendiri sama dengan apa yang ada di endpoint security for business. Nah, untuk basic protectionnya, untuk file, real-time protection, mail, web, juga termasuk teknologi anti ransomware dan remediation engine untuk rollback, ya khususnya untuk crypto locker damage. Nah ini yang biasanya dihadapi di user kebanyakan masalah ransomware. Ya, ini sudah menjadi satu perhatian khusus, teknologi yang sudah disiapkan. Kemudian firewall juga termasuk fitur di dalamnya, dan remote patching vulnerability assessment management. Kemudian untuk fungsi sistem kontrolnya pun juga ditambahkan, ya, untuk cloud discovery, kemudian support untuk Office 365, web device control, patching management, vulnerability scanning, dan juga data loss prevention. Ini lebih ke pencegahan kehilangan data, penggunaannya adalah dengan fitur encryption. Kemudian yang terakhir adalah termasuk juga untuk mobile security. Ini Android dan iOS yang disupport. Harapan memang semua data tidak ada yang bocor, tidak ada password yang juga dicuri dari aplikasi Android, karena mudah sekali password itu bocor dari Android. Kemudian ada fitur web control juga, ya, dan anti theft juga termasuk, seandainya itu memang BYOD. Nah, tambahan adalah yang di Cloud Plus, di sini ada auto patch management prevention juga untuk melakukan assessment, ya, kebutuhan patching dan lain-lainnya. Tidak perlu lagi perangkat khusus, cukup dari konsolnya KSC melakukan scan vulnerability dan melakukan deployment patch yang dibutuhkan. Tentu ini juga bisa dilakukan automatically atau per task. Ya, tentu ini sangat efektif karena ini bagian dari prevention dan maintenance. Ya, jadi sekaligus juga melakukan protection, adminnya juga melakukan prevention. Oke, jadi untuk yang khusus juga untuk mobile device, ini fiturnya cukup lengkap dibandingkan dengan yang antivirus gratis. Ya, memang ada yang antivirus gratis di Google Play, Android, tapi tidak selengkap yang paket yang endpoint cloud. Di dalamnya sudah ada real-time protection, kemudian anti-phishing malicious website, kemudian password management, sudah termasuk di situ support Face ID, Touch ID, karena support sekarang device sudah ada Face ID atau Touch ID. Kemudian untuk application control dan features controlnya juga ditambahkan, seandainya memang dibutuhkan untuk yang BYOD. Anti-theft juga ditambahkan. Dan untuk yang iOS khususnya itu ditambahkan fiturnya web control, proxy setting, dan restriction di iOS. Jadi di konsol kita bisa langsung monitor secara global device yang di manage, statusnya dan lain-lainnya. Ya, tentu juga kita seperti saya jelaskan bahwa cloud discovery itu kepentingannya adalah untuk melakukan monitoring apapun aktivitas internet staff, karena memang demikian adanya, karena cloudnya sudah memanage langsung, karena juga menggunakan akses internet, berarti juga pasti akan ada kepentingan penggunaan internet yang lain. Nah, ini jadi kepentingannya ada cloud discovery, bisa melakukan auto tuning, clean up activity yang berbahaya, dan bisa create report langsung ke HR atau ke CEO, sehingga kita bisa lakukan create rule untuk blocking kategori dan lain-lain, services yang berbahaya dan lain-lainnya. Mungkin kalau masalah kebocoran data di cloud service dan lain-lainnya kita bisa block by rule. Jadi di sini bisa terlihat statistiknya, ya, ke sosial media berapa persen, kemudian file sharing, messenger dan lain-lainnya. Karena beberapa case di sosial media, file sharing, cloud sharing ini juga potensial untuk melakukan, ya, aktivitas kebocoran data dan lain-lainnya. Oke, kemudian di cloud juga Kaspersky Endpoint Security Cloud itu juga termasuk untuk Kaspersky Microsoft Office 365. Nah, jadi banyak sekali sekarang yang sudah menggunakan Office 365, jadi yang sudah pakai Office 365 itu sudah termasuk proteksi untuk Exchange-nya, OneDrive, SharePoint Online, dan lain-lainnya. Ya, jadi ini sudah satu include paket untuk anti spam-nya dan anti phishing, ya.
Jadi seandainya sudah pakai Plus, di sini bisa diaktifkan untuk proteksi ke Office 365. Nah, untuk skema licensing-nya sendiri yang ada di Cloud dan Cloud Plus, per satu license adalah per satu user, asumsinya per satu user itu adalah satu komputer atau satu server plus 2 mobile device. Jadi anggaplah satu staff itu memiliki satu laptop dan 2 Android. Jadi ini sudah include dalam satu license. Dan kalau untuk konsep yang Cloud Plus, dia ditambahkan selain satu komputer, dia dalam satu license-nya atau satu server, plus 2 mobile, plus 1,5 Office user, Office 365 user. Oke. Jadi contoh asumsinya adalah 100 user license yang Cloud, itu adalah 100 komputer atau 100 file server, ditambah dengan 200 mobile device. Nah, kalau yang Plus ditambah lagi 150 mailbox user untuk Office 365. Nah, jadi dengan kemudahan pengaturan licensing di sini, ya tentu kalau dihitung secara kapitalnya, investasinya juga jauh lebih murah gitu dibandingkan dengan solusi terpisah. Ya. Untuk cloud-nya yang endpoint sendiri, untuk Office 365 sendiri dan lain-lainnya. Ya. Dan di sini single console, tidak menggunakan multiple console. Nah, jadi secara garis kesimpulan, Cloud dan Cloud Plus fiturnya hanya sama sampai dengan Cloud Discovery. Tapi untuk yang Cloud Plus ditambah dengan fitur Cloud Blocking, Office 365 Protection. Nah, ini yang menarik adalah yang tahun 2021, jadi yang sudah pakai Office 365, yang Cloud maupun yang Cloud Plus, khususnya Cloud Plus. Nah, 2021 ini akan ditambahkan EDR, seperti yang saya jelaskan di Pak Jamie tadi. Jadi di Cloud pun sudah ada EDR, termasuk timbangan sebelumnya sudah tambah fiturnya ada untuk web control, device control, encryption dan patch management sudah ada sebelumnya di Cloud Plus. Jadi yang terbaru tahun ini adalah EDR. Fungsi EDR itu adalah untuk visibility, kemudian untuk fast response time, persis sama dengan yang EDR yang di Endpoint Security for Business. Ya. Kemudian untuk masalah mitigasinya pun juga sama karena konsepnya EDR itu menggunakan web console. Nah, sementara di Cloud dan di Cloud Plus ini juga sudah web console. Nah, untuk pengaturan manajemennya sendiri bisa multi tenancy. Jadi seandainya satu grup company itu punya banyak grup ya, dari satu grup utamanya, company utamanya memiliki misalnya 5 grup company dan masing-masing punya cost budget sendiri-sendiri, tapi konsolen tetap satu itu bisa diatur. Jadi perusahaan A punya grup, misalnya grup perusahaan AB dan perusahaan AC dan lain-lainnya. Jadi single console, tapi kita bisa membuat manajemennya terpisah, tapi sebenarnya satu konsol. Oke, quick review untuk fitur tambahan di Endpoint Security Cloud Plus yang sudah ditambahkan adalah EDR di sini. Nah, jadi prinsip EDR seperti sama sebenarnya. Ya. Jadi endpoint security sendiri sudah mendeteksi sesuatu, ya. Kemudian kalau sudah ditangkap, sudah lakukan delete, disinfect automatically by engine. Tapi untuk lebih lanjutnya adalah pertanyaannya apa yang berdampak ke jaringan, ke PC mana yang terdampak, ya, dan spreadnya kemana saja. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan lebih lanjut. Nah, ini pertanyaan kan lebih melebar, seperti halnya kalau kita pakai endpoint, tapi ini bukan sekedar hanya tahu ngeblok dan tidak ngeblok saja gitu, tapi bagaimana serangan ini terjadi di internal gitu, sehingga tidak terjadi lagi dampak ke PC-PC atau server yang lain. Nah, oke. Jadi kesimpulannya adalah ya asumsinya dengan admin ini anggaplah inginnya benar-benar totally case close gitu, tidak hanya sekedar selesai by endpoint. Jadi tentu di sini lebih ke masalah kepercayaan diri dari tim admin ya untuk melakukan root cause analysis. Jadi ditambahkanlah yang namanya EDR ini untuk kepentingan kemudahan visibility-nya. Ya, pertama adalah dari operating system version patch-nya related dengan security policy yang sudah di-deploy, termasuk juga dimunculkan kill chain. Ya, jadi di EDR ini adalah adanya tambahan kill chain. Ya. Visualization-nya seperti contoh gambar di sini.
Jadi ada dua parent proses dan satu sub proses, dan kelihatan di situ ada kemana dia terhubung keluar dan lain-lainnya, registry modifying, kemudian injection dan lain-lainnya. Jadi bisa langsung kita ambil capture apapun yang sudah terjadi dan kita bisa block. Ya. Dan pendeteksinya pun tentu akan improve dengan endpoint cloud dan cloud plus. Seandainya ditambahkan EDR, kemampuan untuk menghadapi file street, exploit, unknown malware, ya tentu lebih baik di sini. Dan kita bisa melakukan remote untuk melakukan responding di sini. Seperti halnya di EDR yang endpoint security for business, di EDR yang cloud pun juga melakukan sub proses, kemudian remote isolate, ya, remote isolate ke PC yang berdampak, kemudian kita remote delete or block situations, termasuk pull kill switch di sini. Ya, kita bisa punya emergency button di sini, ya, bisa lakukan langsung responding. Ya, itu harapannya dengan review yang sangat jelas, ya, setiap kali ada sesuatu yang mencurigakan, anomali dan lain-lainnya, ya, tentu bisa berdampak ke peningkatan level proteksi dan prevention-nya. Ya. Jadi tentu di sini kita lihat bahwa yang menjadi concern tetap lah yang namanya SMB itu adalah masalah concern di hal menghadapi cyber threat juga tidak bisa dibenturkan dengan masalah budget, tapi kita harus tetap improve dengan level proteksinya. Jadi di sini pertolongan yang kita bantu juga paket endpoint cloud dan cloud plus ditambah EDR tentu menjadi satu value juga gitu. Tidak perlu ditambahkan teknologi yang lain yang extra cost dan lain-lainnya. Nah, teknologi yang sudah dipakai sendiri sudah menggunakan standar dari National Cyber Security Center. Fiturnya sudah ada checklist, ya, sudah ada standarnya bahwa dimanapun endpoint itu harus ada antivirus software, kemudian firewall, kemudian password protection up to date, untuk application-nya, kemudian patching, control USB drive, kemudian restriction prevention user downloading third party, dan juga melakukan controlling terhadap application. Nah, engine yang sama dipakai di cloud juga sama dengan endpoint security for business. Jadi engine tetap sama, ya. Cuma memang masalah penerapannya berbeda di manajemen konsol. Seandainya nanti ada informasi, silakan hubungi PCMan, bisa hubungi saya juga, ya, personally, seandainya butuh bantuan dan lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Vida. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Ini saya sudah ada beberapa pertanyaan nih dari para audiens. Saya langsung bacakan saja kali ya Pak Ari ya. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Gunawan. Apakah Kaspersky memiliki sandbox yang efektif sehingga dapat melindungi ancaman dari serangan apapun seperti malware, ransomware, atau phishing? Silakan Pak. Pak Jamie mungkin ya, itu tadi yang sudah disampaikan ya, mungkin Pak Jamie. Iya Pak Jamie. Ya, Kaspersky memiliki dua tipe sandbox, dua lini produk sandbox ya. Yang pertama adalah Kaspersky Sandbox, yaitu yang bisa terintegrasi dengan Kaspersky Endpoint Security, dan juga tadi seperti saya sampaikan adalah EDR Optimum. Nah, untuk melindungi ancaman semacam malware, ransomware, dan phishing, yes, itu mampu Pak, karena memang kita memiliki sandbox, dan juga di dalamnya sudah memiliki operating system yang bisa digunakan untuk melakukan simulasi atau emulasi malware di dalamnya. Seperti itu. Nah, memang tapi dan juga kembali lagi bahwa sandbox ini sebuah teknologi memang sudah lama di-develop, sudah digunakan lama oleh internal Kaspersky gitu ya, di HQ-nya Kaspersky. Baru beberapa tahun ke belakang ini baru kita komersilkan untuk digunakan oleh para customer, seperti itu sih Pak. Nah, itu adalah tadi salah satu lini produk dari Kaspersky yang bisa terintegrasi dengan sandbox dan juga endpoint security. Dan kita punya satu lagi Kaspersky Sandbox yang bisa terintegrasi dengan namanya anti-targeted attack, Kaspersky anti-targeted attack. Itu adalah untuk melakukan analisis lebih ke arah untuk network detection ditambah sandbox, seperti itu. Jadi memang ada dua lini, tergantung kebutuhan Bapak sejauh mana. Seperti itu yang bisa saya sampaikan saat ini.
Mbak. Ya, sorry Pak. Ke-mute. Oke, ada pertanyaan lanjutannya dari Pak Agus. Jadi bagaimana Kaspersky mengelola dan menjaga all device seperti smartphone, PC atau laptop baik yang disediakan oleh perusahaan dari serangan cyber security sehingga data tetap aman nih Pak? Oke, ya. Kalau kita berbicara tentang mobile device ya, mobile device kan itu ya. Nah, mobile device sendiri tentu saja kita tadi kalau misalnya dari presentasi Pak Ari dengan Cash Cloud itu kita sudah memiliki fungsi protection dari Cash Cloud sendiri untuk mobile device gitu ya. Nah, dari sisi endpoint security sendiri yang bukan cloud gitu ya, yang on premise juga kita memiliki fungsi memproteksi mobile device. Nah, bahkan untuk yang di endpoint security sendiri, untuk kita juga support untuk multi platform, jadi nggak hanya Windows, kita juga Linux, macOS, bahkan juga tadi ke mobile device. Nah, di dalam proteksi di mobile device sendiri ya tadi kita memiliki fungsi antivirus atau antivirus protectionnya, kita memiliki mobile application management dan juga mobile device management, seperti itu sih yang bisa saya sampaikan Pak. Ya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Denny Rizky. Saya pernah mengalami suatu kasus di mana komputer user kami terkena virus malware. Padahal kami sudah menggunakan Kaspersky Endpoint dan secara berkala melakukan update software. Kira-kira faktor apakah yang memungkinkan sebagai celah masuk virus tersebut ya Pak? Boleh tolong dijelaskan? Serta dapatkah kita mempercayakan data pribadi kita untuk dilindungi Kaspersky? Karena kita banyak tahu masih ada kebocoran data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut di internet. Boleh dijelaskan Pak cara-cara yang ditempuh Kaspersky untuk menanggulangi kasus tersebut? Oke, saya jawab dari yang pertanyaan nomor 1 ya. Bila mana memang sudah menggunakan Kaspersky dan terkena lagi virus gitu ya, contoh. Memang dari awal disebutkan memang tidak ada satupun company security yang menggaranti bahwa aman 100% dari serangan malware gitu ya. Itu ya boleh ditanyakan, mungkin ada vendor lain yang menggaranti 100%, yaitu monggo gitu. Tapi yang saya tahu dan dari pengalaman pribadi tidak ada 100% company security, vendor security yang menggaranti 100% seperti itu. Memang masih ada saja celah yang bisa digunakan. Nah, yang pernah saya alami juga nanti kebetulan dengan pengalaman juga bersama Pak Ari gitu ya. Nah, ada salah satu company besar gitu ya di Indonesia, di Jakarta, ya sudah menggunakan Kaspersky dan kena ransom gitu ya. Kita sudah install ulang, mereka sudah build OS-nya ulang, kita install Kaspersky, lalu kena lagi gitu ya. Nah, ternyata setelah kita selidiki ternyata yang menyebabkan ransom itu bisa masuk terus karena apa? Kita tahu kalau ternyata komputer itu pada saat kita build ulang operating systemnya, dia ada join domain gitu ya. Dia ada melakukan join domain. Nah, ternyata di AD-nya itu, di Active Directory-nya itu pada saat itu tidak terinstall oleh Kaspersky. Nah, jadi yang bisa saya sampaikan adalah pastikan semua komputer, semua device itu termanage dan dilakukan update, dilakukan scanning dan lain sebagainya. Bahkan pastikan juga terinstall oleh Kaspersky. Nah, karena itu biasanya umumnya kalau misalnya kita lihat di report, kita bisa melihat bahwa serangan itu datang dari device-device dari IP-IP yang memang belum ada proteksi Kaspersky. Nah, seperti itu sih yang pernah saya alami dan ya memang itu kejadian real seperti itu sih Pak. Okay. Nah, mungkin memang kalau in detail harus analisis lebih detail sih Pak. Siap. Semoga menjawab ya Pak Denny Rizky. Kita ke pertanyaan selanjutnya, itu ada dari Bapak Bagas Rudi. Untuk transaksi bank di kantor, sejauh mana Kaspersky bisa mengenkripsi itu Pak? Oke, transaksi bank di kantor. Nah, Kaspersky bisa memiliki fungsi enkripsi. Di Kaspersky Endpoint Security license yang advance, kita memiliki fungsi feature enkripsi. Enkripsi Kaspersky ada 2 tipe secara garis besar, yaitu full disk encryption dan juga file level encryption.
full disk encryption ini adalah kita betul-betul melakukan satu hard disk, itu dilakukan fungsi enkripsi. Jadi bila mana hard disknya itu dibawa ke tempat lain, dicabut, di docking atau dijadikan slave di host lain gitu ya, maka data tersebut tidak akan bisa terbaca. Hard disk tersebut datanya tidak akan bisa terbaca. Yang kedua adalah fungsi file level encryption. Jadi kita memiliki fungsi di file level dan folder. Kita bisa melakukan enkripsi berdasarkan filenya, file extensionnya ataupun path dari folder tersebut. Nah, jadi itu kurang lebih adalah in general kita memiliki dua fungsi untuk enkripsi seperti itu. Nah, itu bisa digunakan ya memang kembali lagi memang untuk detailnya kita harus bicara lebih detail, tapi ya secara untuk transaksi itu bisa mengamankan data-data untuk transaksi seperti itu. Oke, Pak Jemi. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rusdiansyah. Selamat pagi, izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa Kaspersky bisa menganalisa behavior. Behavior apa saja yang Kaspersky analisa? Apakah penggunaan atau idle time komputer atau laptop juga dianalisa? Sehingga kita dapat menentukan kapan waktu scanning komputer agar tidak mengganggu user yang sedang bekerja. Oke. Kita Kaspersky memiliki behavior detection. Behavior detection kita berdasarkan kita sebutnya sebagai BSS, behavior stream signature. Jadi Kaspersky akan menganalisis melihat signature behavior, gitu, tindakan-tindakan berdasarkan signature yang dimiliki oleh Kaspersky dari setiap aplikasi yang running seperti itu. Nah, tindakan-tindakannya behavior seperti apa ya? Tentu saja behavior yang merusak. Seperti contoh, ya ada melakukan kecurigaan, pasti kalau melakukan enkripsi itu sudah pasti dianggap merusak gitu ya, dan delete, quarantine, lalu ada melakukan delete file misalkan, lalu ada merubah change name dari file itu sendiri, merubah extension dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai Kaspersky sudah menganggap itu sebagai sebuah ancaman. Nah, itu adalah behavior yang dilihat oleh Kaspersky, dan tentu saja Kaspersky tidak hanya mengandalkan tidak hanya mengandalkan behavior itu saja, tapi juga kita memiliki fungsi-fungsi lain tadi seperti web control gitu ya. Kita memiliki heuristic juga, kita memiliki fungsi-fungsi HIPS, host intrusion prevention dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi-fungsi yang banyak sekali dimiliki oleh Kaspersky Endpoint Security yang digunakan untuk memprevent atau mengatasi malware tersebut seperti itu. Dan tentu saja ya tadi untuk idle scanning time juga Kaspersky memiliki fungsi itu. Kita memiliki ada di settingannya, di fungsi-fungsinya kita bisa melakukan supaya melakukan scanning untuk idle time. Itu bisa dilakukan di policy seperti itu. Oke, baik. Thank you Pak Jemi. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari Bapak Nanang dari PT Adi Agraha. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah solusi endpoint security yang digunakan dapat melindungi organisasi dari serangan phishing? Langsung dijawab aja Pak pertanyaan yang pertama. Oke. Yes, itu sudah pasti bisa, karena kita memiliki fungsi untuk endpoint security, kita memiliki fungsi untuk web protection, dan juga kita memiliki mail threat protection. Jadi secara di endpoint sendiri kita memiliki fungsi untuk menangani serangan dari phishing seperti itu. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, dapatkah solusi endpoint security bisa memvisualisasikan dan menganalisis insiden, membuatkan konteks dan mengatasinya? Oke. Dari sisi endpoint security ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, dengan EDR Optimum, dengan Kaspersky Endpoint Detection Optimum, yes, kita bisa memvisualisasikannya, dan juga setelah itu melakukan analisis karena kita bisa melihat in detail proses-proses apa saja yang running selain pada malware itu sendiri seperti itu. Oke. Pertanyaan yang ketiga nih dari Bapak Nanang, apakah solusi endpoint security secara otomatis mendeteksi dan membatasi infeksi berbasis bot sebelum data sensitif terpapar? Ya, itu berdasarkan tadi kita memiliki behavior detection, kita memiliki fungsi host intrusion prevention gitu ya, dan bahkan kita memiliki untuk
fungsi sebelum malware itu masuk sendiri. Sebelum malware itu masuk, kita sudah bisa membatasi dengan menggunakan web control ataupun device control gitu ya. Bahkan kalau misalkan betul-betul Bapak mau membuat sebuah PC atau sebuah host, sebuah sistem itu menjadi hardening, kita juga memiliki application control. Nah, tentu saja fitur-fitur tersebut, hal-hal tersebut bisa digunakan untuk membatasi infeksi berbasis bot. Oke, baik. Kita mungkin akan menjawab 2 pertanyaan lagi kali ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Budi Hertanto dari PT Sadana. Apa yang terjadi jika user melakukan hard reset dari smartphone mereka? Apakah ada solusi dari Kaspersky untuk mencegah user melakukan hard reset? Dan sekalipun terjadi hard reset secara otomatis akan menginstalnya kembali? Oke. Yang pernah dilakukan adalah kalau memang sudah sampai di hard reset, ya tentu saja itu Kaspersky tidak menggaranti bisa melakukan itu, tidak bisa memprevent itu karena itu sudah masuk ke dalam settingan ya di hardware level seperti itu, dan itu bukan di operating system lagi. Yang bisa digaranti atau yang bisa dikontrol oleh Kaspersky adalah dari sisi Kaspersky terinstall di operating systemnya, di mobile operating system, dan itu bisa kita bisa menggaranti, kita bisa melakukan hardening dan lain sebagainya selama itu masih di level operating file system itu, seperti itu. Oke, baik. Kita akan ke pertanyaan terakhir nih dari Ibu Erlina dari PT IP Indonesia. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada setting yang mengatur tingkat proteksi sehingga tidak overprotective? Ya, itu ada. Jadi kita memiliki settingan dari yang low, medium, sampai yang ke paling sensitif yang tertinggi, yang high. Itu bisa diatur berdasarkan setting policy. Yang kedua, adakah fitur untuk hanya mengkarantina dan tidak langsung menghapus thread virus dan malware? Ya, itu juga ada fungsi itu. Jadi kita memang bisa melakukan fungsi itu, tapi memang umumnya by default kita serahkan ke umumnya memang kepada saat kita deploy pertama kali, dia diserahkan by default oleh sistem. Jadi memang sistemnya yang mencari solusinya sendiri. Yaitu umumnya pasti akan melakukan delete. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Untuk running optimal, ada advice minimal prosesor dan speed komputer yang digunakan? Oke. Running optimal yang sepengetahuan saya adalah dari i3 gitu ya, dari komputer prosesor dengan i3 dan juga dengan RAM sekitar 4 GB itu sudah oke sih dengan gitu. Ya mungkin memang dari sisi setting juga memang perlu diatur supaya tidak terlalu sensitif dan juga tidak terlalu memberatkan. Itu sebenarnya bisa kita adjust sih. Kita bisa adjust hal itu. Thank you Pak Jamie ya Pak. Ini mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kami jawab, akan kami bantu jawab dan akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu nantinya berikut dengan recording dan juga materi presentasinya. Untuk next-nya adalah penyampaian promo information dari Ibu Agnes dari Kaspersky Indonesia. Iya Pak. Silakan ditampilkan saja, saya ambil alih ya untuk share promonya. Silakan. Oke, akan dijelaskan oleh Pak Ade ya Pak. Baik, selamat siang ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mewakili tim Pisimen, terima kasih banyak sudah bergabung dalam webinar kami siang hari ini. Terima kasih juga presentasi yang sudah diberikan Pak Ari dan Pak Jamie ya, luar biasa sekali. Semoga bisa menambah wawasan dan kita pada hari ini. Ya, baik, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan ya, ada 3 promo yang sedang berjalan saat ini ya dari Kaspersky ya, khususnya untuk Pisimen dan VSTHCS. Baik, ini saya sampaikan untuk promo yang pertama ya, ini adalah promo untuk pembelian Kaspersky Endpoint Security for Business ya. Jadi semua Bapak Ibu di sini yang jika ingin mungkin Bapak Ibu di sini ada yang menggunakan antivirus lain ya, dan jika ingin mempertimbangkan untuk
menggunakan Kaspersky, ini bisa langsung kontak ke tim sales kita ya. Ada di keterangannya, nanti akan kita sampaikan juga. Terlampir juga di screen yang saya show sekarang. Ini untuk pembelian tipe Kaspersky Endpoint Security for Business ya. Untuk 2 tahun, untuk lisensi 2 tahun itu akan mendapatkan gratis proteksi 1 tahun. Jadi total perlindungan yang Bapak Ibu dapatkan adalah 3 tahun ya. Jadi semua ini berlaku untuk tipe KSP Select, Advance, Total, Kaspersky Endpoint Security for Cloud, dan Kaspersky Endpoint Security for Cloud Plus, dan juga untuk Kaspersky Security for Microsoft Office 365, dan juga untuk Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Ya, jadi promo ini berlaku hanya sampai 31 Maret 2021 dan berlaku untuk minimal 10 notes sampai 999 notes. Ya, jadi Bapak Ibu silakan jangan sampai kehabisan promonya, bisa langsung kontak ke tim sales kita ya di PCman. Baik, lalu saya akan sampaikan untuk promo yang kedua. Silakan. Apakah bisa minta tolong di-share slide-nya untuk promo yang kedua? Ya, baik. Ini sesuai dengan judul webinar kita hari ini ya. Jadi tetap aman ya dan tetap achieve true defense ya dengan endpoint detection and response dari Kaspersky. Ini kami juga ada promo untuk semua pembelian Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum ya untuk license new ataupun add-on license itu bisa mendapatkan diskon up to 40%. Jadi 40% di sini jika Bapak Ibu melakukan pembelian untuk license selama 3 tahun. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan add-on sendiri itu adalah jika Bapak Ibu di sini pengguna sudah menggunakan Kaspersky Endpoint Security for Business ya, misalkan tipe Select atau Advance dan Total, itu cukup membeli add-on-nya saja. Nanti juga bisa silakan kontak dengan tim sales kami, nanti akan dibantu dan ini juga akan mendapatkan diskon spesial ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, kenapa sih harus beli di PCman ya? Mungkin di vendor lain pun juga available, tapi kami punya penawaran khusus yaitu semua customer yang membeli produk endpoint solution ya di PCman itu tentunya sudah mendapatkan free local support ya 8x5 ya, dan itu dihandle oleh tim kami yang sudah mempunyai Kaspersky Certified Engineer ya. Jadi ini juga saya sampaikan untuk yang endpoint detection and response optimum. Ini juga berlaku untuk minimum pembelian 10 note hingga 999 note. Jadi Bapak Ibu silakan promonya bisa segera di-grab karena hanya berlaku hingga 30/2021. Baik, Ida, apakah bisa digeser ke promo yang berikutnya? Iya, baik. Nah, ini promo yang terakhir. Bapak Ibu mungkin dengan meningkatnya serangan ya, tadi seperti yang ada Bapak-bapak tanyakan juga di kolom chat tadi ya, bagaimana mereka sudah menggunakan Kaspersky tapi kok masih kecolongan begitu ya ibaratnya. Nah, ini kami punya sebuah promo yang mungkin bisa dicoba, yaitu Kaspersky Automated Security Awareness Training ya. Ini di mana di sini akan ada training ya dengan web base yang bisa dicoba oleh para user-user di perusahaan Bapak Ibu ya. Di sini jadi nanti benar-benar si user-user ini akan dilatih ya, di training oleh Kaspersky ya melalui website tadi simulasi ya. Bagaimana jika hal yang sama itu ditemukan pada perusahaan ya, seperti email phishing dan sebagainya. Ya, jadi tadi mungkin Pak Jamie dan Pak Ari juga sudah menyampaikan bahwa sekali lagi endpoint security ini hanyalah layer pertama dari sebuah proteksi ya untuk cyber security di perusahaan Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa diperkuat lagi ya dengan semakin canggihnya juga cybercrime sekarang.
mereka selalu mencari cara ya, bahkan juga melalui dari network ataupun jaringan di internal. Nah, ini complementary Kaspersky Automatic Security Awareness Training ini juga tadi kita sampaikan di awal, promonya juga akan mendapatkan diskon ya, jika Bapak Ibu membeli lisensinya dalam 1 ataupun 3 tahun. Nah, ini nanti akan saya sampaikan juga bersama dengan materi presentasi hari ini ya, bagaimana untuk melakukan free training ini ya. Jadi komplementari dari Kaspersky ini berlaku untuk 5 user dalam satu perusahaan ya, bisa berlaku untuk 5 user selama 2 bulan. Ya, jadi nanti bisa login ke www.k-asep.com ya. Silakan nanti Bapak Ibu, saya akan share di kolom chat ya. Silakan dicoba. Ini berlaku juga sampai di 31 Maret 2021. Baik, saya akan share juga di kolom chat. Mungkin itu saja 3 promo tadi ya, yang dapat saya sampaikan. Jika tertarik, silakan Ibu bisa menghubungi tim kami. Ya, jangan ragu-ragu mau menanyakan apapun, bisa juga melalui sosial media Visimen. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ida. Silakan Ida. Terima kasih Pak Ade. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik nih mengenai ketiga promo ini, bisa langsung kontak ke Visimen. Oke, untuk selanjutnya kita akan ada sesi untuk mengisi feedback form. Jadi nanti kami tampilkan layar QR code dan link juga feedback form untuk Bapak Ibu mengisi feedback form tersebut. Setelah Bapak Ibu mengisi feedback form, Bapak Ibu akan mendapatkan link maksud saya adalah recording webinar hari ini, slide presentasi, dan juga rekap Q&A pada pagi hari ini. Oke. Saya kasih waktunya mungkin sampai 3-5 menit untuk Bapak Ibu mengisi. Terima kasih. Saya akan informasikan pemenang yang tadi memberikan pertanyaan terbaik bagi yang beruntung adalah Bapak Nanang dari PT Adi Agraha. Jadi Bapak Nanang nanti kami akan kirimkan hadiah e-wallet sebesar 150.000. Nanti Bapak akan dikontak oleh tim kami. Selamat kepada Bapak Nanang. Bapak Ibnu Dimar Jaya Mahendra dari PT Miwon Indonesia. Selamat kepada Bapak Ibnu Dimar. Nanti hadiahnya sama 150.000 juga untuk Bapak Ibnu Dimar. Untuk Bapak Ibnu nanti akan saya kontak untuk TNC-nya ya Pak.